classroom itu adalah salah satu materi yang paling banyak dijumpai berkaitan dengan eh, sistem kontrak atau anatomi kontrak bisnis. Oke, kalau berbicara mengenai kontrak bisnis ya langsung kita bahas saja bahwa pada dasarnya berkaitan dengan kontrak bisnis tidak lepas dari dua istilah yaitu mengenai perikatan dan juga kontrak sendiri. Jadi pada dasarnya secara teori memang berbeda, tetapi dari kedua hal tersebut di lapangan itu hal yang sama. Jadi perikatan bisnis atau dalam bentuk kontrak bisnis yang dituangkan dalam susunan anatomi kontrak bisnis pada dasarnya sama. Jadi pada dasarnya dari setiap pekerjaan atau lingkungan kerja itu yang namanya keterikatan atau pengikatan dalam dunia kerja itu menjadi sebuah kewajiban. Tetapi ada beberapa hal yang seringkali tidak diperhatikan mengenai sistem kontrak bisnis atau perikatan bisnis yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Banyak perusahaan atau tempat kerja yang cenderung rekrutmen karyawan dalam bentuk lisan ataupun sistem kontrak yang menyampaikan apa namanya itu dengan istilah sistem kontrak psikologis hanya menyampaikan hal sederhananya saja janji-janji ataupun disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti real. Tetapi di dalam kesepakatan bisnis yang baik adalah salah satu wujudnya dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar bisa dipantau, agar bisa dilihat antara kedua belah pihak untuk saling mengingatkan. Jadi dalam kesepakatan kontrak bisnis itu apa saja yang dibahas, termasuk kerjasama di bidang apa, semuanya akan dicantumkan. Ya termasuk di dalamnya juga tidak lepas dari hak dan kewajiban. Nanti di bagian terakhir loh masalah hak dan kewajiban. Jadi sistem kontrak bisnis ini memiliki banyak kelebihan baik dari pihak pelaku sendiri ataupun pihak pengusaha ataupun sesama pengusaha yang menjalin kerjasama. Jadi sistem kontrak bisnis ini dapat dilakukan antara dengan sistem konsep tangga orang yang mengajukan lamaran terhadap pihak perusahaan atau industri, tetapi ada juga yang sistemnya setara dengan tujuan untuk pengembangan. Jadi sama-sama pengusaha atau sama-sama orang yang hendak merintis usaha, tetapi ingin mengembangkan dengan berbagai macam alasan, kayak misalkan kekurangan modal atau butuh support dana, dan dengan adanya sistem kontrak bisnis, ada kesepakatan di dalamnya. Sumbangsinya investasi itu seberapa besar dan seberapa besar juga pengaruh apa namanya sistem bagi hasil dan juga penugasan ataupun penanggung jawab dari industri tersebut atau usahanya. Jadi itulah yang membedakan sistem kontrak bisnis atau usaha yang dilakukan secara resmi dengan tidak. Jika dilakukan secara pinjaman biasa atau dilakukan dalam bentuk eh, kebersamaan dalam arti hanya interaksi saja tanpa ada pembuktian, akan mengalami banyak permasalahan termasuk kesulitan di dalam menunjukkan nilai-nilai lebih apa yang harus diperjuangkan. Nah, jadi di dalam kontrak bisnis, perikatan, kesepakatan, kesepahaman ini harus dibangun secara kuat. Nah, tapi kalau misalkan bisnis atau usaha hanya dibangun berdasarkan kekerabatan tanpa adanya kesepakatan, dikhawatirkan jika di kemudian hari ada masalah ataupun terkendala sesuatu, tidak ada yang jadi tanggung jawabnya. Penanggung jawab utamanya siapa, konsep pembagian hasil kerjanya seperti apa, ini harus diperhatikan baik-baik. Karena tidak jarang usaha-usaha yang masih dirintis mengalami gejolak di pertengahan ataupun ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan. Ini juga menjadi sebuah permasalahan. Maka itu perlunya kesepakatan, perlunya bukti real yang dilakukan dalam bentuk diskusi dan juga pembuktian secara tertulis apa saja hak dan kewajibannya, termasuk pembagian asetnya, ini menjadi nilai lebih. Nah, jadi berbeda dengan orang-orang yang kerja hanya asal
join atau gabung dengan beberapa perusahaan. Contoh sederhananya adalah para buruh, ya kan. Buruh itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama buruh yang bekerja atau yang mengikuti mendapatkan pekerjaan dengan melalui jalur khusus dalam arti, mereka melakukan pengajuan resmi, tetapi ada juga buruh yang direkrut dikarenakan kurangnya orang tetapi sistem, apa namanya, ajakan secara lisan. Ya, jadi tentu kedua hal ini memiliki nilai keunggulan masing-masing. Yang satu menanamkan nilai-nilai kepercayaan saja, yang satu lagi menunjukkan, profesionalitasnya di dalam transaksi. Jadi transaksi tidak hanya berbicara mengenai pertukaran, tetapi bagaimana mempekerjakan orang itu pun juga bagian dari transaksi. Karena di dalamnya, mengambil hak orang lain untuk bekerja, mengambil, apa namanya, kewajiban dari satu pihak untuk pihak internal perusahaan ini juga menjadi nilai lebih. Jadi masih banyak orang yang cari kerja hanya karena faktor kedekatan. Jadi faktor relasi itu bagus ya, tetapi ketika relasi itu sudah mulai tidak, mengarah kepada jalur yang benar atau tidak mengarah kepada role pekerjaan yang sebenarnya, tentu itu menjadi sebuah tanda tanya. Karena sekarang banyak orang yang mudah mencari informasi dikarenakan perkenalan melalui media sosial, tetapi pekerjaan masih tidak memiliki apa namanya, legalitas yang jelas. Akhirnya banyak kemungkinan bisa jadi malah penyalahgunaan. Jadi di dalam sistem kontrak bisnis ini pun sama, harus ada kesepakatan ataupun perikatan yang jelas. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa lihat ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi sistemnya bahwa yang tertulis dan tidak itu tentu memiliki perbedaan. Tentu dari segi keterikatannya, terus termasuk berkaitan dengan kesepakatannya. Termasuk di dalamnya juga berbicara mengenai konsekuensi dari sebuah pelanggaran atau ketidaksesuaian proyek. Jadi pekerjaan apapun kalau sudah dituangkan dalam bentuk real, dalam bentuk tulisan, tentu akan mudah untuk dicek kembali. Jadi kesepakatan ya andai kata teman ataupun pihak perusahaan lupa dengan aturan ataupun ketentuan ataupun kesepakatan, tentu bisa dibantu mengingatkan. Ya, jadi jika keluar dari konteks, pihak lain bisa menuntut. Nah, jadi inilah yang membedakan, tetapi berbeda dengan sistem tanpa tulisan. Jadi hanya kepercayaan atau mempercayakan diri kepada pihak lain untuk kerjasama, ini juga memiliki nilai kelemahan di dalamnya. Jadi perikatan dalam kontrak bisnis harus dilakukan secara resmi. Termasuk di dalam kontrak bisnis juga tidak lepas dari informasi mengenai pengupahan. Ya, pengupahan itu seberapa besar kita diupah, dengan hitungannya apakah per jam ataukah hitungannya harian ataukah dihitungnya per bulan. Jadi di dalam kontrak bisnis ini sangat penting karena masih banyak orang yang acuh dengan hal seperti ini, tetapi cenderung hanya berpikir bahwa pekerjaan itu sebuah keharusan tetapi tanpa memahami konsep penggajian itu seperti apa. Karena di dalam dunia kerja yang namanya pengupahan itu sebuah keharusan, ya kan? Tetapi yang jadi permasalahan bagaimana proses pengupahan dan bagaimana penghitungan pengupahan itu sendiri. Jadi masih banyak orang yang tidak masih acuh dengan konsep pengupahan dikarenakan ya budaya Indonesia yang cenderung dari budaya timur yang apa namanya, merasa tidak enak untuk mempertanyakan mengenai upah, ini juga seringkali menjadi permasalahan. Jadi selain itu bisa menjadi sebuah nilai positif, di sisi lain juga bisa menjadi nilai-nilai negatif yang tidak adanya keterbukaan. Jadi di dalam dunia kerja, interaksi antara dua belah pihak ini penting. Jadi untuk menanyakan gaji atau memberikan informasi pemberian upah atau kesepakatan pembagian hasil, ini harus jelas. Diharapkan dengan demikian ketika ada permasalahan, itu dapat ditanggung bersama-sama ataukah yang menanggung hanya pihak perusahaan dan karyawan bekerja biasa. Karena ada beberapa tempat kerja sistemnya adalah bagi hasil. Kayak ada beberapa teman yang buka usaha di daerah Jawa Barat, buka tempat terapi kesehatan,
Itu pun sistemnya bagi hasil. Setiap orang yang datang, mereka mendapat keuntungan sekitar 40%. Ya kan, kalau misalkan total yang datang itu lebih banyak, ya keuntungan mereka lebih banyak. Secara tidak langsung melibatkan karyawan untuk menjadi orang yang memiliki perusahaan, tetapi di sisi lain ada beberapa orang yang cenderung hitung-hitungan. Kenapa bukan para pengusaha saja yang menanggung kalau misalkan keuntungannya itu kecil, tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu di dalam kontrak bisnis ya masih banyak yang harus diperhatikan. Termasuk di dalam kesepakatan kontrak bisnis juga perlu diperhatikan mengenai pemposisian. Posisi apa yang diberikan, yang dijanjikan, ini juga menjadi permasalahan karena masih banyak tempat kerja yang memberikan posisi tidak sesuai dan tidak relevan dengan bidangnya. Antara janji yang diberikan dengan realita lapangan berbeda, ini juga menjadi permasalahan. Oleh karena itu, perlunya spesifikasi pekerjaan, posisi yang diduduki seperti apa, termasuk di dalamnya juga tercantum mengenai uh, job description-nya, apa tuh, rincian pekerjaannya. Rincian pekerjaannya itu apa saja, terus kalau memang perlu ada targetnya itu seberapa banyak dan kapan harus terselesaikan. Jadi beberapa pekerjaan memang menuntut sesuatu hal yang bersifat fix, hasilnya kelihatan. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang cenderung melihat yang penting keterlibatan, keaktifan masalah target seringkali dinomor dua kan juga ada. Tetapi ya dikembalikan lagi kepada pihak tempat bekerja. Karena di dalam tempat kerja itu pun juga sama. Memiliki keunikan dan memiliki aturan otonomi wilayah masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Jadi di dalam transaksi bisnis pun juga serupa. Baik itu sesama pengusaha ataupun dengan karyawan. Kalau sesama pengusaha ya tentunya dengan melibatkan legalitas dan yang jelas. Terus kalau perlu memang melibatkan notaris sebagai pihak perantara untuk menunjukkan legalitas dan juga sebagai pemantau sejauh mana bisnis tersebut dikelola bersama-sama. Ya, jadi melibatkan pihak ketiga sebagai pemantau ini justru malah lebih optimal. Tapi ini hanya dilakukan sistem kerja yang lintas pengusaha ataupun kerjasama sesama pengusaha. Jadi bukan sistem atas bawah, tetapi sistem menyamping. Bagaimana pengembangan usaha itu dilakukan. Nah, karena masih banyak orang buka usaha ataupun jalin kerjasama tanpa menggunakan legalitas yang jelas. Karena ada beberapa kasus di daerah Kalimantan mengenai pengusaha batubara sistemnya kerjasama, tetapi ya tidak diperhitungkan mengenai pembagian hasilnya. Seberapa banyak dari hasil tambang tersebut akan dibagi. Tetapi hanya sebagian hanya sistem hitungan persentase, tetapi tidak ada penghitungan real, spesifikasi pengerukan per hari berapa, sistem pendistribusian berapa, dan akhirnya menimbulkan permasalahan tertentu. Termasuk kalau memang Indonesia berhasil menggait investor besar seperti yang kemarin dilakukan oleh bidang investasi Pak Luhut dan juga yang ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi di Amerika oleh Elon Musk, itu juga salah satu sistem kerjasama yang cukup menjanjikan. Selain Indonesia bisa belajar dari segi teknologinya, pemanfaatan SDM, pengoptimalan SDM-nya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, memiliki kompetensi SDM yang cukup banyak, tetapi dari segi updating diri perlu ditingkatkan. Apalagi di era sekarang, di era perkembangan teknologi, banyak orang bisa mendapatkan informasi, tetapi untuk mendapatkan real information-nya seringkali menjadi permasalahan. Tidak semua sumber di dunia maya itu menunjukkan nilai-nilai kredibelnya. Nah, jadi inilah sederhananya bahwa kalau misalkan Indonesia berhasil menggait investor dari luar sebanyak mungkin, secara tidak langsung masyarakat kita akan mendapat pekerjaan banyak.
dan tentu itu akan dijalin sebuah kerjasama. Selain itu kerjasama lintas negara atau lintas antara negara dengan pengusaha secara pribadi, tetapi juga masyarakat sendiri dapatkan pekerjaan. Jadi sistem kontrak kerjanya nanti pasti akan dibahas lebih lanjut mengenai pengupahan dan juga job description-nya apa saja. Nah, inilah dunia kerja gitu. Makanya kalau sudah berbicara mengenai dunia kerja, terkadang antara teori dan juga praktek mengalami perbedaan. Maka itu saya sangat mendorong buat teman-teman mahasiswa untuk cari wawasan, cari pengetahuan, karena kalau perlu langsung terjun di dunia kerja. Nggak perlu dulu nunggu selesai studi, tetapi dari apa yang bisa dikerjakan saat ini bisa menambah wawasan kita untuk kita terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya nanti. Karena masih banyak orang daripada selesai studi baru nyari pekerjaan, ya kan? Ataupun selesai studi baru membuat pekerjaan. Belum tentu berjalan atau belum tentu masih dapat, tetapi ini sudah menjadi permasalahan. Tetapi dengan keberanian, dengan kemauan yang kuat untuk aktif cari informasi, ini salah satu nilai lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Karena tidak bisa dipungkiri persaingan dunia kerja semakin ke sini semakin kuat. Baik itu pekerjaan yang didirikan secara mandiri maupun pekerjaan yang dibuat oleh orang lain dan kita join di dalamnya. Dan maka itu masih perlu banyak peluang untuk pengembangannya. Nah, termasuk mengenai teks mengenai legalitas tertulis, ini pun juga ada kaitannya dengan materai. Masih banyak orang yang tidak paham mengenai penggunaan materai. Materai ini tentu legalitas yang cukup baik yang diberikan oleh negara agar bisa ditindaklanjuti jika ada masalah. Tetapi tidak semua kesepakatan harus dibuat dalam bentuk materai. Ya, ada beberapa yang tidak bisa, misalkan kayak hanya surat kesepakatan, tetapi itu yang bersifat personal dan tidak terlalu banyak melibatkan keuntungan atau melibatkan harta atau melibatkan aset, tentu tidak terlalu penting. Bahkan malahan tidak berguna. Tetapi ketika hal tersebut ada keterkaitan dengan aset yang dengan jumlah besar, tentu pengikatan dalam bentuk kesepakatan di atas materai ini salah satu nilai lebih. Jadi ketika ada masalah bisa dibawa ke ranah yang lebih penting. Kayak misalnya di pengadilan ataupun melakukan tuntutan dari kedua belah pihak atau dari salah satu, ini menjadi nilai lebih. Karena juga disampaikan di Undang-Undang di 1985 berkaitan dengan materai, ini pun juga ada ketentuannya, terutama yang berkaitan dengan negara. Kayak misalkan kesepakatan janji kerja eh, apa namanya di kepolisian atau di TNI ataupun di ASN, di aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai PNS, ada beberapa yang terkadang memerlukan kesepakatan dalam bentuk di atas materai dengan tujuan untuk mengikat. Karena ada beberapa pekerjaan profesional yang tidak bisa dipungkiri, keterikatan itu penting. Jadi tidak bisa orang keluar masuk sembarangan. Kayak misalkan kerja di mana, di TNI, di Polri, atau di PNS itu tidak bisa orang mudah masuk dan mudah keluar. Kenapa? Karena data kita semua itu langsung desentralisasi ke pusat. Termasuk mengenai komitmen dan loyalitas itu juga ada di dalamnya. Mengenai penempatan di mana, terus tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, itu semua sudah dicantumkan di dalam peraturan sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi masih banyak orang yang masih menyalahgunakan atau tidak paham mengenai penggunaan materai itu sendiri. Nah, termasuk ya banyaklah yang bisa kita lihat gitu, dari beberapa kasus di daerah Jawa Barat, ada beberapa kasus perusahaan industri pencetakan cup untuk minuman. Ada beberapa tempat kerja yang sistemnya home industry, tetapi sudah memberikan perikatan kepada karyawan yang berlebihan.
Kayak misalkan perikatan kesepakatannya, karyawan bekerja seharusnya jam normal sekitar 8 jam, dan ketika di luar itu, perusahaan sudah mulai melibatkan, sistem pengabdian. Jadi ada beberapa tempat kerja yang mengikat karyawan dalam bentuk beberapa hal. Misalkan kesepakatan kerjanya normal itu sekitar 8 jam. Ketika lebih dari 8 dimasukkan dalam kategori apakah itu pengabdian ataukah dimasukkan dalam kategori lembur, tentu ini sangat berbeda. Kalau pengabdian itu tidak diberi upah dalam bentuk apa namanya eh, tuntutan dari pihak lembaga untuk loyalitas karyawan, tetapi di dalam bentuk pengupahan ataupun uang lembur, tentu ini juga berbeda. Ada yang nilainya lebih besar, ada juga yang nilainya lebih kecil ataupun sama. Jadi pelibatan dalam sistem kontrak bisnis ini perlu informasi yang jelas. Diharapkan dengan adanya demikian tidak ada penyalahgunaan. Kayak ada beberapa teman-teman yang kerja di luar negeri jadi TKA, dengan di luar negeri yang dijanjikan uang besar dari kurs rupiah atau kurs mata uang negara yang bersangkutan memang lebih tinggi. Tetapi dari sisi lain pekerjaan terkadang tidak sesuai. Walaupun ada beberapa yang sesuai gitu. Tetapi ketidaksepahaman itu yang seringkali menjadi permasalahan. Karena tidak adanya kesepakatan kerja. Yang ada kesepakatan kerja saja terkadang masih mengalami banyak permasalahan. Misalkan ketidaksesuaian, habis itu tidak dituntut apa-apa, legal standing-nya juga nggak jelas, ini juga menjadi permasalahan. Ya, salah satu beberapa teman-teman yang saya perhatikan yang jadi tenaga kerja asing, mereka bekerja lebih dari jam yang ditentukan. Ya, kalau mereka ada juga mereka yang mendapatkan kekerasan seksual, terus mereka yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi hal seperti ini memang pasti terjadi gitu. Tetapi bagaimana sebagai pelaku usaha atau sebagai orang yang pernah mempelajari peraturan, ketentuan, ini harus bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Dengan demikian untuk meminimalisir, kita harus teliti, cermat di dalam menyimak informasi. Habis itu juga harus tahu aturan-aturannya. Karena di dalam kontrak transaksi itu salah satu hal terpenting juga mengenai penanggalan. Penanggalan ini termasuk hal yang penting dikarenakan penanggalan juga berbicara mengenai dua hal. Baik itu dari start kapan dimulai ataupun finishing atau akhir daripada tanggung jawab pekerjaan tersebut. Karena kalau misalnya penanggalan itu tidak dituangkan secara resmi, orang bisa dipanggil kapan saja tanpa ada persiapan dan cenderung menjatuhkan. Tetapi dengan adanya penanggalan yang jelas, seseorang akan dituntut sesuai dengan pertanggungjawaban dari tanggal tersebut. Jadi kesiapan dari SDM-nya pun juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalkan diinformasikan tanggal 20 ya setidaknya 3 hari itu sudah harus standby. Jadi tanggal 20 memang benar-benar harus sudah mulai start kerja. Jika memang diakhiri setiap akhir tahun, itu pun juga setiap tanggal 31 atau tanggal 30-nya, 30 Desembernya. Kalau memang perlu diperpanjang, bagaimana kontrak kesepakatan berikutnya? Apakah ditingkatkan atau tidak? Jadi hal-hal seperti ini banyak dijumpai di lapangan. Dan masih banyak orang tidak mengerti mengenai pentingnya sebuah penanggalan atau ketentuan kesepakatan. Terkadang kita tidak bisa bersifat kaku, juga terkadang kita juga tidak bisa bersifat terlalu longgar. Dalam arti kita bisa menyesuaikan sesuai konteks kebutuhan lapangan. Ya, karena sekarang banyak orang yang tidak paham mengenai apa namanya sistem kontrak kerja, terkadang hanya membuat surat lamaran kerja saja sampai nggak ngerti. Padahal itu juga sudah pernah disampaikan di SMA. Maka itu di dalam surat lamaran kerja juga ada beberapa pernyataan yang disampaikan. Baik selain itu identitas, terus pekerjaan yang dituju, ya kan di bagian terakhir biasanya demikian surat ini dibuat dengan sesadar-sadarnya atau dibuat dengan uh,
informasi disampaikan dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mengantisipasi bahwa surat tersebut mampu mengikat seseorang. Jadi bahwa seseorang membuat surat tersebut dalam kondisi sadar. Nah, jadi hal-hal praktis seperti ini memang akan banyak dijumpai gitu di lapangan. Termasuk kalau emang ditugaskan di bagian HRD, bagian penerimaan karyawan, nanti harus bisa memeriksa keseluruhan komitmen dari konsumen, dari pekerja itu sendiri. Maka itu sebagai orang yang mau cari kerjaan pun juga harus teliti dalam menuangkan teks di dalamnya. Jangan sampai kita terjebak dikarenakan surat lamaran sendiri. Nah, jadi hal termasuk di dalam surat lamaran, apalagi sekarang di era digital, banyak tempat-tempat kerja yang mengikat karyawan dalam bentuk pembuatan belangko. Sudah dibuatkan belangkonya, karyawan yang melakukan pelamaran tinggal isi biodata, tetapi di bagian bawah seringkali ada penjelasan yang terabaikan mengenai komitmen. Ya, misalkan jika lembur tidak mendapatkan upah atau dianggap sebagai pengabdian. Hal-hal seperti ini yang kadang orang acuh, tetapi justru malah mengikat. Dengan kata lain bahwa kalau sudah kesepakatannya seperti itu, mau bagaimana lagi? Jadi di era digital ini pun juga sebenarnya menuntut orang teliti, di sisi lain juga terkadang membuat orang tidak cermat di dalam menyikapi sebuah target kerja. Termasuk di era digital juga banyak tempat-tempat yang masih eh, penduplikasian datanya itu terlalu mudah. Jadi di era digital ini harus cermat di dalam penggunaan data, termasuk pemberian kode ataupun data-data yang bersifat angka atau informasi yang kemungkinan besar dapat disalahgunakan. Karena kayak beberapa kasus di daerah Surabaya, terus mana itu yang barusan saya lihat tadi pagi di daerah Kalimantan, mereka melakukan penipuan ataupun menggunakan data orang lain. Jadi kalau kita sampai salah menyampaikan data kepada orang lain, atau kita terlanjur mempublikasikan di media sosial informasi-informasi yang memang tidak seharusnya dipublikasikan, harus waspada agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di dalam surat ketentuan-ketentuan pokok pun yang perlu dicermati adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini salah satu hal terpenting di dalam kontrak kerja. Jadi antara hak apa saja yang akan didapat selama bekerja ataupun ketika seseorang join dengan perusahaan tertentu, hak-haknya itu apa saja yang akan didapat. Hak itu macam-macam ya, tidak hanya berbicara mengenai upah, tetapi juga berbicara mengenai uang makan, transport, terus tunjangan untuk keluarga atau tunjangan buat anak, ataupun dana-dana yang lain. Misalkan adanya dana ketika menjalankan tugas keluar, ya kan, sebagai pengganti transport. Kayak misalkan fasilitas lain seperti kendaraan, terus rumah, itu juga menjadi hak yang bisa diperoleh, bisa juga tidak sesuai dengan pihak perusahaannya. Karena ada beberapa perusahaan yang mereka yang memfasilitasi full. Dengan posisi tertentu, seseorang diberikan fasilitas lebih, tetapi dengan tuntutan yang lebih. Kayak ada beberapa perusahaan kayak di gudang garam. Itu beberapa karyawan yang menduduki posisi tertentu yang memang strategis diberikan fasilitas lebih oleh pihak perusahaan. Kayak diberikan rumah tinggal. Ya kan? Kalau memang sudah bekerja lebih dari 20 atau 30 tahun, sudah menjadi hak milik mereka. Tapi jika bekerja di bawah itu ya konsekuensi tetap menjadi milik perusahaan. Jadi hak-hak seperti itu harus diperhatikan. Termasuk banyak orang yang bekerja ataupun menjalin kerjasama hanya fokus kepada hak, tidak pernah menyadari mengenai kewajiban. Jadi kewajiban ini cenderung mengenai gift-nya, pemberiannya apa sih yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan atau mitranya.
Karena banyak orang yang cenderung, eee, pengen sesuatu tetapi tidak mampu memberikan sesuatu. Nah, jadi dengan adanya, penetapan hak dan kewajiban, diharapkan seseorang mampu untuk apa namanya, memposisikan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak bisa menuntut hak dan hak, tetapi tidak pernah, sumbangsi dalam dalam memberikan sebuah kewajiban. Karena sekarang banyak orang cari pekerjaan ya, terkadang ada 2 kemungkinan, apakah mau mendirikan sebuah pekerjaan ataukah mencari pekerjaan, ataukah kalau memang modal gede bisa menjadi seorang investor. Ini menjadi, pilihan bagi setiap orang. Nah, jadi itulah yang bisa diperhatikan dari beberapa kasus, termasuk kasus-kasus yang terjadi di daerah Kalimantan yang saya terakhir lihat di berita itu banyak orang yang masih awam dengan hal seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kegiatan demo, apa itu namanya, buruh atau apa itu, harus dicermati juga ketika karyawan demo itu, buruh itu ada tidak kesepakatannya. Karena banyak tempat-tempat kerja itu tidak membuat kesepakatan kerja, tidak mengajukan lamaran yang resmi, banyak ya akhirnya ketika mereka mendapatkan upah yang sifatnya datar dari bertahun-tahun bahkan sampai dengan puluhan tahun, mereka tidak bisa berbuat lebih. Tetapi ada beberapa tempat kerja yang memang memfasilitasi, eee, kenaikan upah di apa tuh, waktu-waktu tertentu. Misalkan di waktu kerja lebih dari 5 tahun bakal naik berapa persen, ataukah naik berapa. Nah, terus mengenai penggunaan elemen penunjang. Elemen penunjangnya juga sama sih, tidak jauh dengan hal-hal yang lain. Jadi ada beberapa informasi yang memang cenderung terkadang memerlukan biografi yang jelas, termasuk itu apa namanya, CV. CV seseorang itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan, terhadap, ikatan kerja. Karena banyak tempat kerja yang mencari orang yang sudah berpengalaman, ya kan, walaupun seringkali menjadi protes bagi kalangan mahasiswa yang memang belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali. Maka itu sangat diperlukan untuk memperbanyak CV kita, memperbanyak pengalaman kerja kita, setidaknya kalau memang belum fokus kerja dengan suatu pekerjaan tertentu, alangkah lebih baiknya jika mendapatkan pekerjaan sampingan di luar jam kuliah, dengan harapan untuk menambah CV. Karena banyak tempat kerja akan mempertimbangkan hal tersebut. Karena apalagi kalau sudah masuk di bagian interview, akan lebih banyak diskusi mengenai pengalaman kerja, bagaimana, menyikapi, apa namanya itu, beberapa kasus yang serupa, mana yang harus diprioritaskan, dan dari setiap jawaban itulah memberikan penilaian terlebih lebih dari, apa namanya, bagian HRD-nya sendiri. Jadi tempat-tempat kerja atau menjalin kerjasama itu sesuatu yang menarik, tapi ya masalahnya tidak semua orang menyadari bahwa yang namanya pekerjaan itu terkadang menjadi sebuah tuntutan. Makanya saya sangat berharap buat teman-teman mahasiswa itu harus memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh teman-teman dari kalangan SMA ke bawah, ya. Dengan kata lain, tunjukkan bahwa teman-teman yang dari kalangan mahasiswa memang sesuai dengan kompetensi kemahasiswaan itu sendiri. Kompetensi nilai-nilai positif mahasiswa dalam bentuk pola pikir kritis, ya kan, nilai keaktifan, terus juga updating data, ini menjadi nilai lebih. Apalagi sekarang di era digital, teman-teman dari SD bisa jadi lebih jenius dalam penggunaan digital, karena mereka sudah dari saat ini sudah terbiasa dengan teknologi. Maka itu harus punya nilai lebih yang dimiliki oleh diri kita. Setidaknya ada nilai bandingnya lah, gitu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, silakan jika ada yang mau
ditanyakan atau didiskusikan dari beberapa kasus tadi. Akan dipaparkan lebih lanjut oleh kalau nggak salah Ibu Ana. Ya, tetapi saya ingin sampaikan berkaitan dengan magang. Magang ini hal penting bagi mahasiswa. Ingat baik-baik. Kenapa saya katakan penting? Karena magang itu mahasiswa ada dua kemungkinan. Ada tempat kerja yang melihat magang ini sebagai wujud mahasiswa ingin membantu, ya, cari pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tempat kerja yang sistemnya melihat bahwa mahasiswa magang itu akan mendapatkan upah walaupun setengah ataupun seadanya, ataupun hanya bahasa kasarnya dikasih uang makan. Ini harus dipastikan. Maka itu kalau teman-teman mau cari tempat kerja, cari tempat praktek, usahakan cari sekalian tempat yang memang industri, benar-benar industri, bukan hanya sekedar tempat kayak fotokopi atau tempat warung, tapi usahakan yang lebih levelnya kalau bisa lebih tinggi. Kalau memang perlu surat pengantar dari kampus, biasanya kampus selalu mau mengeluarkan. Jadi nanti silakan disampaikan. Kalau seingat saya itu bagian praktek itu kalau nggak salah Bu Ana. Nah, nanti siapa tahu perlu pengantar dari kampus untuk praktek, itu pun bisa. Tetapi lebih baik cari dulu informasi di tempat mana dulu, habis itu baru nanti minta pengantarnya dan tanya mengenai tugasnya. Jadi selama praktek itu ngapain saja, terus mengenai tanggung jawabnya. Karena saya dulu waktu praktek kuliah itu tidak sependek yang di UNY. UNY itu cuma 3 bulan kalau nggak salah. Tetapi dulu waktu saya praktek itu di Kalimantan itu 6 bulan, benar-benar full 6 bulan, itu pun megang beberapa tempat yang awalnya hanya ditugaskan di instansi pendidikan, tetapi karena nggak ada tempat tinggal, akhirnya disuruh di mana? Tinggal di pabrik roti. Justru di sana saya belajar banyak hal. Ternyata dapat upah dari sekolahan, walaupun dari pabrik rotinya nggak dapat tempat, nggak dapat apa-apa, hanya dapat tempat tinggal dan makan. Gitu. Jadi ini nggak bisa dipastikan. Tetapi nanti kalau memang perlu pembuktian apa itu praktek, nanti silakan minta ke bagian industrinya. Biasanya mau ngeluarin mereka, memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan pernah magang di industri ini sebagai apa, dalam kurun waktu berapa lama, biasanya itu ada. Dan ini juga memiliki nilai lebih ketika teman-teman nyari kerja. Menunjukkan bahwa teman-teman, oh pernah kerja nih di industri ini. Ini berarti punya pengalaman. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Nanti kalau waktu dipaparkan, kalau nggak singkat saya sama Bu Ana itu silakan tanyakan mengenai teknisnya, termasuk mengenai administrasi. Nah, karena masih banyak yang mempertanyakan hal ini, termasuk mengenai pembuatan laporan itu nanti. Nah, kecakapan manusia harus dibuktikan dengan identitasnya. Nah, maksud kecakapan bertindak ini bagaimana ya Pak? Apakah harus sehat secara jasmani dan rohani? Karena ada beberapa perusahaan yang sudah mempekerjakan karyawan dengan Down syndrome misalnya. Dengan apa? Down syndrome itu loh Pak. Down syndrome. Iya. Oke. Konsep pemahaman mengenai sehat jasmani dan rohani ini sebenarnya hanya ada di Indonesia. Ya, kalau teman-teman di luar negeri nggak ada. Kamu punya potensi apa, hasilnya apa, selesai. Tetapi konsep kesehatan jasmani dan rohani seringkali ini dijadikan beberapa alasan bagi pihak perusahaan di dalam menyikapi. Karena yang namanya pekerjaan itu tidak selamanya menuntut kerohanian. Ini yang terjadi di Indonesia, campur aduk antara kerohanian dan dunia. Kerohanian itu menjadi sesuatu hal yang apa ya? Yang seharusnya menjadi nilai privasi seseorang pribadi, tetapi dicampur adukkan dengan berbagai macam alasan, termasuk pemilihan pekerjaan dengan satu keyakinan. Ada beberapa tempat kerja yang mewajibkan harus beragama tertentu, stop, udah, nggak bisa diapa-apain. Tetapi ada juga tempat kerja yang nggak peduli kamu agamanya apa, yang penting kamu bisa kerja, hasilnya ada, itu lebih membanggakan. Tetapi konsep sehat jasmani dan rohani, rohaninya ini harus dilihat dari konteks mana. Karena di Yogyakarta sendiri ada beberapa tempat yang masih mengutamakan yang seagama. Ya kan? Tetapi ya itulah tidak bisa dipungkiri gitu. Makanya
Indonesia menjadi negara yang cukup sulit untuk berkembang dari segi bidang ekonomi, dikarenakan semua itu dicampur adukkan. Kalau teman-teman memperhatikan kasus yang terbaru di Singapura mengenai penolakan siapa itu UAS, ya, Ustadz Abdul Somad, ya kan? Negara tersebut salah satu negara yang membedakan antara politik, agama, dan juga dunia nyata. Agama itu udah urusan pribadi, jangan diapa-apain. Politik udah urusan negara, masyarakat tidak bisa bertindak bebas. Tetapi di Indonesia, semua ini masih bercampur aduk. Jadi konsepnya masih tumpang tindih. Ini yang membuat Indonesia sulit untuk berkembang dari segi aspek ekonominya, fokus ke ekonomi. Kayak misalkan pemberian sertifikasi halal, ya kan? Dicampur adukkan dengan nilai-nilai agama. Walaupun sebenarnya tujuannya untuk menjaga konsumen, tetapi nilai-nilai spiritualitas itu dimasukkan. Jadi tidak cenderung melihat dari segi kehigienisan produk, kelayakan produk, tetapi cenderung memasukkan nilai agama di dalam dunia bisnis. Ini hampir semua masuk gitu. Tapi ya inilah Indonesia gitu. Tidak bisa dipungkiri. Terus mengenai kata teman-teman yang disabilitas. Kategori disabilitas itu ada banyak, dari kategori A kalau nggak salah sampai F. Yang untuk teman-teman yang memang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, ya kan, tetapi mereka memiliki kompetensi di bidang analitik kritis. Tidak jadi masalah kalau memang pekerjaan tersebut masih sesuai dengan pemikiran, tetapi tidak membutuhkan, ya nggak akan mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan di dalam penglihatan, tetapi disuruh kerja di bagian kontraktor atau pengendalian apa alat berat, dan tentu malah salah menggerakkan, ya, termasuk dari teman-teman yang kategori tunarungu ataupun tunawicara, tentu akan diberikan tugas sesuai dengan bobot tugasnya itu sendiri, yang tidak banyak melibatkan indera tersebut. Karena kecacatan itu juga seringkali banyak masyarakat kita masih belum paham bahwa kecacatan itu mengenai ketidakfungsian ataupun tidak berjalannya salah satu indera ini menjadi sebuah permasalahan, tetapi harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Tetapi kalau masalah otak, saya kira semua orang punya, tetapi dari sejauh mana pemahaman dan pemikiran itu dilihat dari pribadinya. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang, kamu tidak sehat secara jasmani dan rohani. Dan tidak sehat secara jasmani itu ya penyakitan, kayak misalkan sakit jantung. Ya, tidak akan mungkin ditempatkan di tempat-tempat pekerjaan yang memang membutuhkan adrenalin tinggi, tetapi disesuaikan dengan konsekuensi yang memang minim dari segi penempatan pekerjaannya. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Ada lagi nggak? Udah kan kemarin saya juga magang kan Pak, tapi ternyata kewajiban dari karyawannya itu nggak terpenuhi gitu Pak. Saya merasa kayak gitu. Terus dari HR-nya itu mereka udah kayak udah benar gitu loh Pak. Tapi dari karyawannya sendiri itu yang melanggar itu bagaimana Pak? Misalnya Sebentar, dari jam sebentar Mbak. Gimana Mbak? Suaranya putus-putus. kan kalau Kemarin dari magang. Iya, dari HR-nya tuh udah benar gitu, Pak. Tapi yang melanggar itu karyawannya gitu sih, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kemarin magang yang melanggar itu temennya yang lain atau gimana? Enggak, karyawannya kan tiap anak magang kan ada mentornya gitu kan, Pak. Ada karyawan yang membimbing. Nah, itu karyawannya itu kayak tiap kan udah ada jam kerjanya sendiri, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kita disuruh kayak meeting sampai malam gitu sih, Pak. Terus sampai jam 1 malam juga disuruh meeting gitu sih, Pak. Padahal itu kayak udah perusahaan besar gitu sih, Pak. Tapi jam kerjanya nggak teratur gitu. Oh, iya. Oke, nangkap sekarang saya maksudnya. Jadi diberikan tugas tidak sesuai dengan kesepakatannya, maksudnya itu kan? Iya, benar. Iya. Ya tadi saya sempat singgung tadi di bagian pertengahan tadi kan mengenai
hak dan kewajiban ya. Kita teman-teman yang praktek itu tidak bisa menuntut hak serupa dengan teman-teman yang full bekerja. Ingat baik-baik, karena sudah berbeda. Ya, tetapi ada beberapa tempat kerja yang menyamakan, mau kamu praktek atau kerja, hitungannya sama. Berarti diberikan jam sama, tetapi hak untuk mendapatkan upah seringkali ada bisa enggak. Itu kebijakan dari pihak lembaga. Kita tidak bisa nuntut, termasuk penempatan penugasan di luar job description-nya, di luar dari ketentuan pekerjaan. Itu juga seringkali tidak ada yang diberikan spesifik terhadap orang magang. Makanya tadi saya sampaikan, saya ketika praktek pun sama. Ditugaskannya di Kalimantan, yang awalnya ditugaskannya di instansi pendidikan, tiba-tiba dapat tugas tambahan untuk mengurus tempat pabrik roti dan lain-lain. Tetapi ya itu bagi saya menambah pengalaman gitu. Tetapi dari segi pengupahan, tetapi karena saya saat itu hanya membutuhkan uang makan ya, yang saya perlukan hanya apa yang saya dapat dari pabrik gitu. Pabrik hanya ngasih tempat makan, ngasih tempat tinggal sama makan, dan juga ongkos buat kendaraan gitu. Jadi ya itu yang sekolah, tetapi yang pengupahan yang saya dapat dari lembaga pendidikan, itu saya tidak sentuh sama sekali. Saya waktu ditawarin juga, saya akhirnya ya sudah ditabung saja di sini. Saya berpikirnya saya masih cukup dengan apa yang saya dapat, ya sudah. Tetapi justru itu malah saya dapatkan ketika selesai selesai praktek, pulang bawa oleh-oleh. Jadi ada beberapa tempat kerja, tetapi ya resiko dari sebuah praktek terkadang disuruhnya macam-macam. Kadang yang datang di tempat kerja elit atau tempat kerja perusahaan beneran, terkadang orang praktek hanya disuruh tukang fotokopi. Hanya disuruh, tolong fotokopi ini nih, bentar santai bentar, nanti itu tolong dibantu, ada yang perlu bantuan di sana. Gitu. Terkadang tidak sesuai, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kita tidak bisa mengikatkan diri kita 100%. Terkadang orang praktek, teman-teman praktek itu hanya dijadikan sebagai dimanfaatkan oleh beberapa karyawan. Maka itu perlu kalau memang bisa mendapatkan legalitas jelas, terus dapat mentor di tempat praktek, orangnya juga orang yang memahami dunia kerja atau paham mengenai tugas mahasiswa praktek, seharusnya akan bisa memberikan arahan sesuai dengan tugasnya. Cuma yang harus diantisipasi ya tadi itu, banyak tempat praktek yang memanfaatkan mahasiswa praktek. Jadi sengaja, mumpung mereka praktek, ya sudah dimanfaatin aja, disuruhin sana-sini. Tetapi kita sebagai orang praktek, ya kita tidak bisa menuntut apa-apa. Kalau memang perusahaan tersebut memang baik dan mereka cenderung open dengan diri kita, biasanya ada upah gitu. Walaupun ada tapi tidak seberapa gitu. Ya jadi beruntung kalau misalkan dapat tempat praktek, pemberian tugasnya ternyata sesuai, pengupahannya sesuai, ini nilai lebih. Tapi kalau memang tidak sama sekali, kita nggak bisa menuntut apa-apa. Karena statusnya hanya praktek, namanya juga praktek, hanya magang. Kita hanya cenderung diarahkan untuk melihat situasi lapangan. Oh ini dunia kerja. Begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih